Pantas saja rakyat Suriah begitu muak dan marah kepada Bashar al-Assad, Presiden Suriah yang melarikan diri meninggalkan istananya setelah kelompok oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham atau HTS pimpinan Abu Mahmud al-Julani berhasil meringsek masuk dan menguasai Damaskus. Bagaimana tidak? Di saat jutaan rakyat hidup menderita, sang presiden bersama anak istrinya malah hidup nyaman dan bermewah-mewah di dalam istana. Rakyat pun dibuat melongo oleh kemewahan yang tersembunyi di dalam kompleks istana Presiden Suriah di Damaskus yang telah dikuasai oleh kelompok oposisi bersenjata. Apa saja kemewahan yang tersembunyi di sana? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Pada Minggu, 8 Desember 2024, dini hari, pasukan oposisi bersenjata HTS berhasil masuk dan menguasai Damaskus, ibu kota negara Suriah. Pasukan itu kemudian meringsek masuk ke kompleks istana presiden. Namun, mereka tak berhasil menemukan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Kediaman favorit Bashar al-Assad itu nampak sepi. Belakangan baru diketahui bahwa Bashar bersama anak dan istrinya telah terlebih dahulu kabur meninggalkan istana melalui jalur rahasia. Tak disangka tak dinyana, di dalam kompleks istana presiden, mereka malah menemukan lebih dari 40 unit mobil mewah berbagai merek dan seri, mulai dari Rolls-Royce Phantom, Lamborghini, Bentley, Aston Martin DB7, beberapa Ferrari termasuk F50, F430, dan 355 F1 GTS, beberapa BMW, Mercedes-Benz SLS AMG dan Audi R8. Dari berbagai jenis koleksi mobil mewah tersebut, satu yang paling mahal yang nilainya ditaksir mencapai lebih dari 4 juta euro atau setara lebih dari 67 miliar rupiah, yaitu Ferrari F50. Mobil ini awalnya hanya dijual seharga 350.000 euro atau sekitar 5,9 miliar. Tapi, sekarang menjadi semakin mahal karena diproduksi dalam jumlah terbatas. Mobil sport bermesin V12 dengan kecepatan tertinggi 233 mil per jam ini dibuat pada tahun 1995 hingga 1997 dan hanya diproduksi sebanyak 439 unit. Belakangan, dilaporkan bahwa Ferrari F50 laku seharga 5,5 juta dolar Amerika Serikat atau 4,3 juta euro. Itu setara dengan 72,29 miliar rupiah. Dilaporkan media internasional, total nilai koleksi mobil mewah Bashar diperkirakan mencapai lebih dari 6,5 juta euro atau setara lebih dari 110 miliar rupiah. Itu baru koleksi mobil mewahnya saja, belum lagi dengan barang-barang mewah lain milik Bashar dan istrinya Asma al-Assad. Padahal, selama belasan tahun dilanda perang saudara, hampir seluruh rakyat Suriah hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Akibat perang saudara, jumlah pengangguran meningkat, kemiskinan merajalela. Kehidupan di Suriah benar-benar serba susah. Perang saudara telah mengakibatkan ratusan ribu anak kehilangan orang tua. Kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan pun telah direnggut oleh konflik berkepanjangan. Konflik yang mulanya hanyalah sebuah aksi kritik dari sekelompok masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang demokratis, oleh rezim Bashar al-Assad, kritik itu malah ditanggapi secara represif. Suara rakyat dibungkam. Bashar yang mewarisi kekuasaan ayahnya, Hafez al-Assad, mengerahkan kekuatan polisi dan tentara. Mereka yang menentang rezim Bashar ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara dan dianiaya. Dilaporkan pada tahun 2022, lebih dari 14 juta jiwa, itu setara dengan 70% populasi di Suriah, hidup dalam kemiskinan.
Pada tahun 2023, tercatat 2,4 juta anak usia sekolah tidak bersekolah. Sementara 1,6 juta anak terancam putus sekolah. Mereka yang kehilangan orang tua, mau tidak mau harus bekerja untuk menafkahi diri sendiri, bahkan menafkahi anggota keluarga mereka yang tidak berdaya. Pecahnya perang saudara di Suriah yang dipicu rezim Bashar yang otoriter, bengis, dan kejam itu sudah terjadi sejak 2011. Di tengah penderitaan rakyat Suriah yang seolah tiada berkesudahan, pemimpin mereka malah hidup nyaman serba mewah di dalam istana presiden di Damaskus. Kompleks mewah itu terdiri atas 3 bangunan megah 6 lantai, lengkap dengan perabot dan furnitur yang serba mewah. Hamparan taman luas yang sangat terawat juga melengkapi kemegahan serta kemewahan istana tempat tinggal Bashar dan keluarganya. Istana ini memiliki luas lebih dari 310.000 kaki persegi yang dirancang oleh arsitek Jepang Kenzo Tange, yang meninggalkan proyek tersebut sebelum konstruksi dimulai. Bangunan ini menampilkan interior marmer Carrara dan gerbang kuningan yang dibuat oleh seniman Yahudi Suriah Maurice Seiri. Dibangun atas perintah Hafez al-Assad, ayah Bashar al-Assad, pada tahun 1979. Istana ini memiliki ciri khas gaya arsitektur feodalistik dan pernah menjadi tempat pertemuan utusan pemerintah dan asing, termasuk diskusi perdamaian pada tahun 1994 antara Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan Hafez al-Assad. Dana yang dihabiskan untuk membangun istana yang menjadi simbol kekuasaan Bashar dan mendiang ayahnya yang otoriter ini mencapai ratusan miliar euro. Istana yang telah ditinggalkan oleh si empunya itu kini menjadi, dalam tanda petik, objek wisata dadakan bagi rakyat Suriah. Dari berbagai rekaman video amatir yang beredar di internet, banyak di antara mereka yang terlihat mengobrak-abrik seluruh isi istana. Mulai dari spray, pakaian, peralatan dapur dan makan yang serba mewah dijarah. Bahkan, ada juga laporan yang menyebut, satu orang membawa kotak bermerek Louis Vuitton berwarna oranye yang khas, yang hampir dapat dipastikan milik Asma al-Assad, istri Bashar al-Assad. Memang sudah sejak lama Asma dikenal sebagai ibu negara yang suka mengoleksi produk fashion dan perhiasan mewah. Pada tahun 2012, email yang diperoleh dari akun pribadi mengungkap Asma sebagai pembelanja daring yang rakus. Ia menghabiskan ratusan ribu dolar sekali belanja untuk produk-produk mewah, mulai dari perhiasan dan set fondue, hingga karya seni, furnitur, dan barang-barang mewah lain.